Ya. Jadi kalau kita ngomong Alkitab sudah berubah, tidak usah takut. Iya. Yang namanya soal kejadian. Iya, betul. Kejadian itu perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Paulus belum lahir. Paulus itu ada di perjanjian baru. Sama. Belum. Paulus itu adanya di kitab perjanjian baru. Matius. Iya. Setelahnya dilakukan riset, kebenaran yang ada dalam Alkitab hanya 18%. Ya, jadi haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menanggapi video tadi, seorang penceramah berkata bahwa Alkitab sudah berubah dan kebenaran tinggal 18%. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, share, berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Alkitab kita isinya tidak berubah. Walaupun dari zaman dulu 10 hukum diberikan kepada Musa yang ditulis di 2 loh batu, namun sampai sekarang walaupun sudah disalin, tapi isinya tidak berubah. Di perjanjian lama masih tetap 10 hukum. Dan saya lebih percaya perkataan firman, karena apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Matius 24 bicara tentang permulaan penderitaan. Ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kami orang Kristen lebih percaya kepada isi firman Tuhan. Entah mau ditulis di mana, di batu, di kulit kayu, mau tulis di kertas, di plastik atau apapun. Yang kami mengimani itu adalah isi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jawab Yesus dalam Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Apapun yang Bapak katakan, kami tetap percaya bahwa firman Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan itu pasti terjadi. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, inilah tanda-tanda zaman. Banyak orang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak orang berkata Alkitab sudah berubah, namun masih terbukti isinya itu tidak berubah sampai hari ini. Sebab itu kami tetap percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Orang-orang dunia boleh tidak percaya, namun kami tetap percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat 6 berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Apa yang dikatakan Yesus sungguh terbukti. Terjadi peperangan, gempa bumi, berbagai macam bencana-bencana, semua yang dituliskan dalam Alkitab, semuanya itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Alkitab isinya tidak berubah. Ya, isinya tidak berubah walaupun orang mengatakan dia berubah. Namun ayat yang ke-9 berkata, pada waktu itu kamu akan diserahkan
supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang benci orang Kristen karena nama Yesus, dan itu terbukti bahwa isi firman Tuhan itu tidak berubah. Buktinya sampai hari ini orang benci orang Kristen, termasuk Bapak yang ngomong juga benci, karena memang Bapak sudah termasuk di dalam nubuat-nubuat firman Tuhan ini. Jadi apapun yang Bapak katakan, Alkitab sudah berubah, kebenarannya tinggal 18%, itu menurut pandangan Bapak, menurut rekayasa Bapak sendiri. Namun Alkitab yang kami punya, isinya tidak berubah, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak berubah, dan itu benar-benar firman Allah. Dan memang semua yang dituliskan benar-benar terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa membantah kebenaran. Apa Yesus berkata, dia sudah naik, dia akan turun dengan cara yang sama. Dan dia berkata satu waktu nanti setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat yang 10 berkata, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini sementara terjadi. Ini sementara terjadi, saling membenci. Ada yang murtad dari Islam, murtad, ada yang dari Kristen, mu'alaf. Ya, memang sudah dituliskan dalam Alkitab. Jadi memang pasti terjadi itu. Nah, namun satu hal, kami orang Kristen hanya percaya kepada firman Tuhan, dan kami tetap percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya di ayat 11 dalam Matius 24, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan memang ini sementara terjadi. Apa yang dituliskan dalam Alkitab sungguh terbukti. Orang saling membenci, kejahatan makin bertambah-tambah, orang tidak saling menghargai satu lain, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menyalahkan. Itu semua terbukti karena memang firman Tuhan sudah katakan. Sebab itu, mari tetap percaya firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman.